Hai Sobat Kimia, bertemu lagi dengan saya Lili Zubaidatun. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang termokimia. Setelah menonton video kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang termokimia. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan sistem dan lingkungan serta pengaruhnya terhadap termokimia. Yang pertama, kita akan mempelajari termokimia. Apa sih itu termokimia? Tapi sebelum itu, baik disadari aku maupun tidak, kita pasti pernah mengayuh sepeda, bukan? Saat kita mengayuh sepeda, kita akan mengeluarkan cukup banyak energi untuk melakukan kegiatan tersebut. Beberapa saat setelah mengayuh sepeda, tubuh kita akan mengeluarkan banyak keringat serta kita akan mengeluarkan suhu badan yang terus meninggi. Gejala-gejala tersebut merupakan pertanda bahwa kita sedang mengeluarkan energi. Kimia sendiri merupakan suatu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang aspek suhu atau kalor dalam suatu reaksi kimia. Dalam konsep termokimia terdapat dua istilah, yaitu istilah sistem dan lingkungan. Jadi dapat diartikan bahwa sistem merupakan pusat perhatian dari sebuah pengamatan. Contoh dari sistem adalah keadaan zat, reaksi, serta perubahan zat. Sedangkan lingkungannya itu sesuatu yang berada di luar sistem yang membantu kerja sistem. Contoh wadah, udara, serta lingkungan sekitar yang ada di luar sistem. Sendiri ada tiga, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Ya, berdasarkan interaksinya dengan lingkungan terbagi menjadi tiga macam, yaitu sistem terbuka. Yang pertama, sistem terbuka yaitu merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya proses perpindahan energi dan materi antara lingkungan dengan sistemasi yang ada. Dari ini terjadi antara reaksi yang dapat meninggalkan wadah reaksi. Contoh sistem terbuka pada termokimia yaitu ketika kita merebus air menggunakan panci tanpa tutup. Dalam kondisi tersebut, energi dan zat sangat mudah untuk berpindah ke lingkungan. Itu sistem tertutup, hubungan antara sistem dengan lingkungan yang memungkinkan terjadinya suatu perpindahan energi, namun tidak dengan adanya pertukaran materi yang ada. Kondisi ini tentu saja berbalikan dengan sistem terbuka. Contoh dari sistem tertutup yaitu ketika kita merebus air menggunakan panci dengan kondisi tertutup. Kondisi itu panas memungkinkan dapat bertukar dari sistem di dalam panci ke lingkungan. Akan tetapi, materi atau zat yang berasal dari sistem tidak akan keluar, sehingga sistem ini dinamakan dengan sistem tertutup. Yang ketiga yaitu sistem terisolasi. Sistem ini sendiri merupakan sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan pada energi serta materi antara sistem dengan lingkungannya. Dari sistem terisolasi pada termokimia yaitu pada termos yang biasa digunakan untuk menyimpan air panas. Materi yang ada di dalam termos tidak dapat berpindah ke lingkungan. Hal ini berlaku pada materi energi atau kalor sistem yang terisolasi atau tidak memungkinkan untuk pindah ke dalam lingkungan. Dari penjelasan yang dikemukakan terkait dengan sistem termokimia tidak terlepas daripada energi, di mana energi adalah potensi yang dapat digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan, sehingga seperti menggerakkan benda, menghasilkan listrik, menaikkan suhu atau panas yang ada pada suatu sistem, mengikat benda, dan kegiatan lainnya. Energi menjadi salah satu kekuatan yang dapat mendorong terjadinya perubahan